Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Pak Asim. Kali ini kita kembali akan belajar materi IPA, khususnya kelas 8 SMP. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apa saja organ pernapasan yang kamu ketahui? Bagaimana mekanisme yang ada di dalamnya? Mari kita pelajari organ pernapasan manusia. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada tiga proses dasar dalam respirasi manusia, yaitu bernapas, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Bernapas merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Sedangkan respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler, jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring, sedangkan sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sedangkan secara fungsionalnya, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama, yaitu zona penghubung dan zona respirasi. Zona penghubung ini tersusun atas serangkaian rongga dan saluran-saluran yang saling terhubung, baik di luar maupun di dalam paru-paru. Fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara, serta menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Sedangkan zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas. Perhatikan gambar di samping. Ini merupakan gambar organ pernapasan manusia bagian atas. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas. Misalnya ada debu, ada virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan udara, ini akan ditangkap oleh selaput lendir. Sedangkan konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Organ yang selanjutnya adalah faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka ini membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda-benda asing. Organ yang ketiga adalah laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel.
berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Udara yang melalui laring dapat menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan gelombang suara. Seperti gambar di samping ini. Gelombang suara ini merambat melalui kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Sebaliknya, berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lambat sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia di sini untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Organ selanjutnya adalah bronkus. Bronkus ini merupakan cabangan dari trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru Paru-paru kanan ada bronkusnya satu, paru-paru kiri ada bronkusnya satu, gitu maksudnya. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama yang terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berfungsi untuk respirasi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan